Yang nomor C ya, kita lihat yang C. Yang C. Yang C soalnya apa? Garis ya? Persamaan garisnya apa? 3C. Persamaan garisnya apa? Rosa apa? Dikte ini, Bu. Y sama dengan? 3X min 1. Y sama dengan 3X min 1. Cerminnya apa? Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Oke, ini kuadran 1 berarti ya, karena tannya positif ya. Oke, nah ini berarti langkah pertama. A, B. Nah, A, B-nya berarti berapa, berapa? Ini saya mau tanya sama Christian, Gregorius. A, B-nya berapa, berapa? Kalau cerminnya Y sama dengan 2X. Christian. 0,0 bukan? Ya, 0,0. Kemudian tan A-nya berapa? Tan A-nya berapa? 2, Bu. 2. Jangan ragu. Kemudian berarti kita mau hitung sin 2A. Kamu udah dapat belum sin 2A? Belum. Itu kan mirip dengan yang B tadi. Jadi kalau dia kuadran 1 ya. Di kuadran 1 berarti seperti, benar ya? Karena positif. Ini alfa. 2 itu berarti 2/1 ya. Miringnya berapa, Christian? Berapa yo? Berapa? Akar 5 ya, Bu? Akar 5 ya. Berarti SS ya. Akar 5. Berarti kalau kita menghitung sin 2A itu kan 2 sin cos ya. 2 sin cos berarti 2 kali 1 kali 2, 4. 4 per akar 5 kali akar 5. Berarti 4/5 ya. Ini saya tulis di sini. 4/5. Salah. Ini adalah plus ya. 4/5. Kemudian cosnya 2A sama dengan cos itu berarti pakai yang 2 cos kuadrat boleh. Berarti 2/5 dikurangi 5/5 ya. Min ya berarti ya. 3/5. Tuh. Benar ya? Yang cosnya min ya. Kemudian langkah yang ketiga berarti kita mencari X aksen kok merah. Warnanya ganti aja. X aksen karena 0,0 ya udah berarti X-nya sendirian, Y-nya sendirian. Kemudian sama dengan 1/5-nya saya faktorin keluar ya. Dalam kurung. Cos dulu berarti min 3 dulu nih. Min 3, kemudian 4, kemudian 4. Kemudian ini siapa nih? Ada yang keluar masuk? Sebentar, saya mau lihat nih. 3, 4. Tadi Kevin Wagyu. Hah? Kevin ya? Oke. Sampai mana tadi? Nih. Ini berarti min cos ya, berarti 3. Kemudian di sini X, Y. Nah, karena kita mau cari bayangan dari suatu persamaan, berarti kita harus dapetin X, Y ini. Nah, kalian menghitung pakai cara apa? Febri, kamu pakai cara apa? Pakai cara yang ada di modul, apa kamu pakai yang cara contoh, pakai eliminasi? Hah?
Saya belum ngecek. Febri. Gimana sih Febri nih? Bu, Ya. Apa? itu Pecel pasti Bang. pakai. Ini pecel Bang Kevin. Iya, maaf. Saya sorry, Bu. Jadi Diredam dulu. pakai cermin terus ya, Bu, kalau AB. Kalau AB. Kalau mau nentuin AB. Selalu dari cermin. Ini Oh. pokoknya langkah 1 dan langkah 2 itu selalu dari cermin. Oke. Oke, Bu. Ya, mesti Bang Pecel ini salah ngambil AB-nya dari garis ini. Ya, Kevin. Iya, saya pakai itu. Oke, makasih, Bu. Ya. Rafael, kamu pakai cara apa? Menentukan X-nya? Saya pakai eliminasi. Eliminasi, oke. Apakah ada yang pakai cara inverse? Cara yang ada di modul? Saya Oh, ada. Oke. Nah, ini tapi cuma sedikit ya. Coba Tito, berarti di sini XY itu sama dengan rumus inverse itu apa, Tito? saya nggak pakai inverse, Bu. Oh, nggak pakai inverse. Iya, rumus inverse itu apa, Tito? Oh ya. Lupa ya, waktu kelas 10 ya. Inverse Inverse itu itu yang dibalik. seperdeterminan dikali adjoint. Determinan 1 per determinan itu adalah AD dikurangi BC. A dikali D. Karena ini tadinya kan per 5 semua ya, berarti min 3 per 5 dikali 3 per 5. Berarti jadinya min 9 per 25 ya. Saya tulis di sini min 9 per 25. Supaya ini saya ajarin, saya ingat lagi ke pakai cara inverse, karena nanti ada soal yang lebih cepat kalau pakai cara inverse, jadi supaya kalian tahu caranya gitu ya. Kemudian BC dikurangi BC. BC berarti 4 kali 4, 16 ya, karena per 25 sama. Min 16 per 25. Nah, kemudian dikali adjoint. Adjoint itu siapa? Ini dari saluran ini ya. Adjoint itu adalah A sama D ditukar letaknya, B sama C dikali min 1. Berarti di sini dikali 1/5-nya masih ada ya, karena cuman saya keluarin aja tadi angkanya. Nah, kemudian yang kita balik yang ininya nih. Ini berarti 3, yang ini jadi min 4. Kemudian yang ini juga min 4. Kemudian ini jadi min 3 pindah ke sini. Nih, min 3 pindah ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian dikalinya berarti ganti ya, jadi ini ya. X aksen, Y aksen. Y aksen. Nah, ya udah. Ini min 25 per 25 jadi min 1 ya. Nah, ini berarti menjadi min 1 per 5. Nah, kemudian matriks yang belakang kita kali aja nih, biar langsung dapat ya. Baris kali kolom. Nah, kita tuliskan di belakangnya sini. Dikali baris kolom, berarti 3X aksen. 3X aksen. Dikurangi 4Y aksen. Kemudian yang bawah ini berarti min 4. Min 4X aksen. Dikurangi 3Y aksen. Nah, yang ini kita substitusi. Ini yang kita substitusi ke ini persamaan garis ini. Nah, berarti kita dapetin nih, kita tuliskan dulu X-nya itu sama dengan min 1/5 kali yang atas ya, 3X aksen min 4Y aksen. Kemudian Y-nya yang bawah berarti. Y-nya itu adalah min 1/5 dikali min 4 X aksen min 3Y aksen. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita substitusi ya. Ini substitusi. Substitusi ke Y sama dengan 3X min 1. Nah, berarti kita peroleh di sini ya, masukinnya ya.
Berarti Y-nya itu berubah jadi min 1/5 dikali, min 4X aksen, min 3Y aksen, tutup kurung sama dengan 3 dikali min 1/5, tutup kurung, yang ini ya, 3X aksen dikurangi 4Y aksen, tutup kurung, min 1. Min 1. Nah, ini kemudian kita kali min 5 aja tuh, biar bulat ya. Kali min 5, biar bulat. Nah, kemudian kita dapetin kali min 5, ini berarti hilang ya. Min 1/5-nya jadi min 4X aksen, min 3Y aksen, sama dengan ini 1/5-nya jadi hilang nih. Jadi 3-nya masih ada ya. Jadi 9X aksen, ini 3 kali min 4, jadi min 12Y aksen. Kemudian min 1 ini dikali 5, jadi min 5 ya, jadi plus ya, plus 5. Ya udah, ini tinggal pindah-pindah ruas tuh. Mau pindah ke kiri semua boleh, mau pindah ke kanan semua juga boleh. Kalau ke kiri semua berarti min 13X aksen, kemudian 12 dikurangi 3 plus 9Y aksen, kemudian min 5 sama dengan. Udah jadi. Itu. Apakah jelas? Bu, Ya, apa? itu tiba-tiba berubah X aksen jadi X biasa. Karena apa tadi, Bu? Yang mana nih? Hijau atasnya. Nah, Ini iya, loh, itu. di inverse nih. Di inverse. Oh, ini. Nah, jadi ini diubah jadi 1 per determinan dikali adjoint. Gitu. Maka ini jadi pindah ruas. Jadi matriks kalau pindah ruas itu nggak boleh jadi matriks dibagi matriks, nggak bisa. Yang bisa adalah dia berubah menjadi inverse. Jadi kalau kalian ingat waktu di kelas 10 ada persamaan AX sama dengan B, maka dia menjadi X sama dengan, nah kalian diminta untuk mencari matriks X, ini menjadi A inverse dikali B gitu kan. A inverse dikali B. Nah, inverse itu apa? 1 per determinan dikali adjoint. Nah, ini waktu di kelas 10 ya, matriks. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Bu, itu yang Apa? determinannya tuh bukan harusnya dimutlakin ya, Bu? Misalnya, Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau min ya min, kalau plus ya plus. Jadi enggak ada yang dimutlakin ya, oke? oke, Bu. Oke, enggak ada harga mutlak. Inverse itu seperdeterminan dikali adjoint. Jadi nanti Bu, sambil ya apa, Sesko? saya masih kurang ngerti yang habis bagian substitusi ke Ini? Y sama dengan ya. Ini masuknya ke sini nih, Sesko. Y sama dengan 3X min 1. Y-nya kita ganti jadi ini nih. Min 1/5 min kali min 4X aksen min 3X aksen tuh jadinya ini. Gitu. Kemudian 3 kali. Nah, X-nya itu berubah jadi yang ini. Min 1/5 3X aksen min 4Y aksen. Gitu. Oh, Terus ada min 1. Dikali min 5 supaya nggak ada per 5-nya. Gitu. Udah paham, Sesko? paham, Bu. Ya. Terus kalau misalnya cara yang bukan pakai determinan itu gimana, Bu? Eliminasi. Yang kemarin waktu minggu lalu ya, yang saya ajarin pakai eliminasi. Dari sini nih kita kali aja nih. Baris kali kolom. Kemudian kita cari X ya. Kalau kita mau cari Y, berarti X-nya dibuang. Gitu? Oh, oke, Bu. Ya. Bu. Ya, apa? Kalau nanti ulangan ketemu soal kayak gini, caranya boleh eliminasi atau enggak inverse, Bu? Terserah. Atau harus Kalau kayak ada spesifikasi? bebas. Oh. Bebas. Kalau Ibu mah selalu Oke, bebas. Bu, makasih. Saya ajarkan berbagai cara. Kalau saya punya 3 cara mah saya ajarin 3 cara. Tapi kalian intinya pilih, terserah kalian yang menurut kalian dipahami paling gampang itu yang mana sih gitu. Ya. Oke. Udah ya, ini yang ini jelas ya, bisa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke transformasi yang lainnya. Mana ya?
Transformasinya kok hilang? Sebentar, saya cari dulu transformasinya. Modulnya mana? Ini dia. Kita lanjutkan transformasi yang berikutnya, berarti tinggal 2 lagi kita ya. Rotasi sama dilatasi. Refleksi udah habis. Ini apa? Jadi nanti ini tinggal variasinya ya, kita komposisikan, kita pakai buat menghitung luas, itu nanti. Tapi prinsipnya kita udah selesai transformasinya, karena cuma ada 4 ya. Nah, ini prinsip rotasi. Rotasi itu matriksnya harus pakai matriks. Jadi nggak bisa pakai yang cara biasa gitu ya. Harus pakai matriks. Terus matriksnya itu mirip dengan yang refleksi terhadap sembarang garis. Jadi materi tersulit di transformasi itu adalah refleksi terhadap sembarang garis. Kemudian ini yang kedua nih. Nggak sulit, cuman dia harus mengingat ini pusat rotasinya. Jadi pusat rotasi itu fungsinya buat apa? Buat geser pusatnya nih. Tadinya kan pangkalnya di sini, tapi sekarang udah geser di sini. Oh, berarti konsep translasi yang saya pakai nih ya. Nah, jadi ingat, nanti kalau pusat rotasinya itu pindah di A, B, berarti jangan lupa konsep translasi X-nya semua dikurangi A, Y-nya semua dikurangi B. Gitu. Kemudian matriksnya itu bedanya adalah gini. Kalau matriks rotasi, itu min-nya ada di atas nih. Ada di sin. Kalau matriks refleksi, sembarang garis kan min-nya ada di cos sini ya. Di bawah sini. Gitu. Jadi yang perlu diingat itu aja. Dan di sini nggak perlu mencari cos 2A, sin 2A, nggak perlu. Maka saya bilang ini adalah yang tersulit itu yang tadi itu ya, yang kemarin. Yang refleksi sembarang garis. Kenapa? Karena harus mengingat cos 2A sama sin 2A. Kalau yang rotasi nggak usah. Tinggal masukin aja sudut putarnya ada berapa di soal, masukin aja ke alfanya. Udah selesai gitu. Jadi kalau rotasi yang perlu kalian ingat adalah pusat rotasinya ada di mana. Jadi dia mau dirotasi pada titik berapa. Ini jadi pusatnya. Gitu ya. Jadi rumusnya selalu seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita mau lihat ke contoh soalnya supaya lebih jelas pemakaiannya ya. Jadi contoh soalnya, nah ini dia. Kalau nanti di soal ini rotasi, nah ini pada titik itu berarti pusatnya ya sejauh. Nah ini perhatikan, kalau di kata-kata di soal itu sejauh berarti min plusnya sudut itu sudah diberikan. Nah ini perhatikan, ini tinggal masukin aja tuh ya. Jadi alfanya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti kata-kata di soal itu dia memakai searah jarum jam, searah jarum jam. Nah, ini artinya apa? Kalau searah itu artinya yang seperti apa? Kalau searah itu gini loh. Jadi kalau misalnya pokoknya kita selalu ingat kuadran. Kuadran. Ini X positif pasti pangkal rotasinya ya. Nah, ini X positif. Kalau searah jarum jam, berarti jarum jam itu muternya ke sana apa ke sini? Ke bawah atau ke atas? Sini ya. Ya nggak? Jarum jam kan muternya ke sini. Ke kanan ya. Ke kanan. Nah, ini nilainya negatif berarti. Karena apa? Karena ini kuadran 4. Ini kuadran 4. Nah, berarti yang di sini ini jadinya minus nilainya, sudutnya ya. Alfanya itu minus. Alfanya minus. Nah, begitu. Tapi nanti kalau di soal dia sebutin berlawanan jarum jam, arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, berarti yang mana? Yang ke atas. Ini loh.
Kan berlawanan itu yang ke sini nih. Nah, dari X positif ke atas nih. Oh, berarti kuadran 1. Oh, ya udah ini plus. Gitu. Berarti di sini plus ya. Alfanya itu jadi plus. Jadi nanti jangan bingung. Kalau ada kata-katanya itu saya ubah. Tadinya sejauh kok sekarang searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam, Bu. Yang pokoknya kalian ingat. Pangkal rotasi itu di X positif. Sumbu X positif. Kalau searah jarum jam berarti ke kuadran 4, berarti minus. Kalau searah berlawanan arah jarum jam berarti ke atas, ke kuadran 1. Gitu. Paham ya? Ini catatannya yang perlu kalian catat nanti di soal terutama. Nah, sekarang ini saat mengerjakan soal ya udah ini tadi karena pusatnya di 0,0 kita memakai rumus yang pertama ya. X aksen Y aksen, kemudian cos min sin sin cos, kemudian XY. Karena kita mau cari refleksi titik, rotasi titik berarti titiknya XY-nya kita masukkan. Tapi kalau persamaan nanti XY kita eliminasi lagi ya. Eliminasi atau diinverskan. Ya udah ini tinggal diangkakan cos sinnya. Kemudian ini dikali baris kali kolom, jangan lupa. Ini hasilnya udah aksen, berarti udah dapat bayangannya. Paham ya? Bisa ya? Cuman ribetnya nanti saat ngitungnya aja. Ini saya delete ya. Kemudian saya cari bayangan dari garis. Nah, ini dia contoh 2. Bayangan dari garis rotasi. Nah, ini pusat AB-nya 0. Sejauh, nah ini berarti udah karena sejauh, berarti ini plus 45. Pak. Nggak usah puyeng ini min 45 atau plus. Karena dia sejauh, berarti min plusnya ikuti di soal. Gitu. Berarti tinggal masukkan alfanya 45. Karena kita mencari bayangan garis, berarti kita mau cari X-nya ini nih. Oh ya udah, berarti ini diinversin ya. Atau eliminasi boleh. Ini diinversin seperdeterminan kali A join. Gitu. Kemudian ya udah tinggal kali-kali ini dapat. Gitu. Bisa ya? Konsepnya sama kok dengan yang kemarin kalian coba kerjakan, yang pencerminan. Cuman bedanya di sini doang. Nih, matriksnya, matriks rotasinya. Kalau pusatnya itu jadi A, B ya, pokoknya. Nah, kemarin kan juga ada A, B kan. Titik yang dilalui cermin kalau kemarin. Kalau sini A, B adalah pusat rotasi. Nah, sekarang kita mau lihat yang pusat rotasinya tidak di 0,0 kalau di A, B. Supaya kelihatan bedanya. Nah, ini dia. Kalau ini pada titik, ini pasti langsung jadi A, B. Nah, titik yang mau kita rotasikan, ini pasti jadi X dan Y. Itu ya, jangan keliru ya, jangan kebalik. Kalau kebalik nggak jadi. Tuh lihat, A dan B. Nah, X-nya di sini. Nah, di sini. Jangan ketukar. Kalau ketukar jadinya beda semua hasilnya. Ya udah, tinggal dikali ya. Oke, gitu. Paham ya? Bisa ya? Apakah ada pertanyaan rotasi? Sebelum saya lanjutkan ke dilatasi. Bu, tadi yang AB itu pusatnya gitu. Pusat rotasi. Oke. Jadi nanti rotasi itu bisa jadi kalau tidak ditulis panjang, bisa jadi pakai simbol. Nanti bisa jadi saya menuliskan pakai simbol, berarti pakai R besar ya. Kemudian ini pusatnya ada di depan sini nih, A, B-nya. Nah, A, B itu pusat, kemudian koma, ini alfanya, sudut putarnya ada di belakang. Nah, begitu. Jadi ini bacanya rotasi dengan pusat A, B, atau rotasi di titik A, B sejauh alfa derajat. Jadi kalau nanti di soal menuliskan R, kemudian di sini tulisnya 1,3, di sini 30 derajat. Nah, ini jangan bingung. Oh, berarti 1,3 itu jadi A, B. Ini adalah jadi alfanya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dilatasi. Dilatasi itu, nah ini dia. Dilatasi. Nah, ini saya membuat di modul itu pakai cara biasa. Nanti kalau bingung, nih karena saya yakin ada beberapa yang bingung pakai ini, lebih cepat pakai matriks ya.
Nih, nanti saya buatkan matriksnya. Dilatasi itu juga ada 2 pusatnya. Jadi yang memakai pusat itu rotasi sama dilatasi ya. Pusat itu untuk untuk translasinya nanti. Jadi matriksnya adalah gini. X aksen Y aksen sama dengan, nah di sini matriksnya nggak pakai trigonometri, kalau dilatasi ini pakai K. K itu adalah faktor skalanya. Nah, 0, 0K. Nah, matriksnya selalu seperti ini. K0, 0K. K itu adalah faktor skalanya. Nah, seperti itu. Ini kalau pusatnya di 0,0. Kalau di A, B ya udah X aksen min A, Y aksen min B gitu ya. X min A, Y min B gitu. Nah, ini bisa juga ditulis jadi seperti ini nih. X aksen, Y aksen. Kalian tulis ya, karena ini di modul nggak ada nih. Pakai cara matriks. Ini jadi K kali X, Y. Nah, begitu. Jadi kenapa kok K00K itu berubah jadi K doang? Karena kan ini kalau kita kali kan baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Nah, hasilnya apa? Kan jadinya KX doang kan? Ya enggak? Nah, kalau saya tuliskan di sini kan KX nih. Karena 0Y ya udah nggak usah ditulis. Kemudian yang bawah 0X ya udah 0. Ini KY. Nah, KY. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan kayak perkalian matriks dengan angka K biasa kan. Ya udah K-nya kan bisa dikeluarin jadi kayak gini. Nah, nanti rumus yang kalian pakai yang ini aja nih. Biar gampang ya. Nah, maka di sini saya tulis kenapa ini menjadi K kali X, K kali Y, karena ini kan tinggal dikali ke dalam ya. Paham ya? Gitu. Jadi nanti kalau kalian diminta mencari persamaan garis, maka kalian tinggal pindah ruas tuh K-nya. Ini kan kalian mencari X dan Y kan, jadi nggak perlu eliminasi atau inverse ya. K pindah ruas jadi 1/K, karena K adalah bilangan skalar biasa ya, bukan matriks, bukan apapun. Jadi ini tinggal pindah ruas aja, biasa, kayak aljabar biasa. Nah, begini. Ini kalau persamaan garis ya. Ini kalau mencari bayangan titik, ini adalah titik, saya tulis di sini. Ini untuk titik. Kalau yang ini untuk garis atau kurva. Garis. Udah gini aja ya. Paham ya? Jadi kalau untuk titik kalian menggunakan rumus yang ini. Kalau untuk garis kalian menggunakan rumus yang ini. Jadi kenapa di persamaan di sini? Ini saya kali K ini. Nah ini kan, ini artinya Y dibagi K ya. Ini kan kalau saya buang K, saya nggak pindah dulu kan jadinya Y per K, X juga per K kan. Nah ini sama deh, X dibagi K, Y dibagi K. Gitu. Nah berarti kalau kita mencari, nah ini sebenarnya gambarannya seperti apa sih dilatasi nih. Misalnya kurva aslinya di sini nih. Mau dikali dengan K-nya adalah 2. Ya udah dia artinya diperbesar jadinya di sini ya. Jadi K itu adalah faktor skala ya. Ini adalah faktor skala. Saya tulis. Faktor skala. Faktor skala. Faktor skala itu adalah perbesarannya berapa kali. Diperbesar atau diperkecil. Kalau K-nya itu 2, 3 gitu bilangan bulat, pasti dia diperbesar. Tapi kalau K-nya itu setengah, nah kayak yang B ini ya, K-nya setengah berarti dia diperkecil nih gambarnya. Nah, kalau kita coba kerjakan di sini nih. Berarti kalau tadinya 1,3 dilatasi pusatnya 0,0, berarti nggak ngaruh apa-apa ya. Nah, ini aja ambil K-nya 2 nih. Oh, berarti diperbesar nih. Jadinya A aksennya adalah kali aja 2 gitu kan. X dan Y-nya. Nah, berarti jadinya adalah 2,6 ya. Nah, bisa ya dilatasi gampang. Kayak refleksi yang biasa aja. Nah, kalau yang ini K-nya setengah. Oh, berarti bagi 2 aja nih. Nah, berarti B aksennya adalah B aksen. Berarti tinggal 4,2 ya. Tuh. Jelas?
Bisa? Bu, Ya, apa? jadi kalau didilatasi oleh misalnya kayak ada kayak berapa koma berapa. Berarti yang yang depannya itu depan itu selalu nol. pusat. Pusat. Tidak selalu. Pokoknya depan itu untuk pusat dilatasi, yang belakang itu faktor skalanya, pengalinya, gitu. Kalau Oke. misalnya bukan nol itu gimana, Bu? Bukan nol nih, kita lihat di bawah. Sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Saya pindah ke bawah nih. Kita lanjutkan ke yang nih ya. Kalau dilatasinya itu ada pusatnya nih. Nah, berarti nanti matriks kita ada lagi nih. Nah, ini perhatikan nih. Jadi, ini adalah dilatasi, ada D-nya. Ini dilatasi ya, tuh ada tulisannya. D dalam kurung C 1,-2 itu berarti pusat dilatasi, itu jadi A dan B. Kemudian yang komanya ini jadi K-nya. Paham ya, Sesko? Paham, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau pakai rumus matriksnya berarti di sini X aksen min A, karena translasi ya, pusat itu pokoknya fungsinya buat translasi, menggeser X dan Y. Berarti ini min B. Kemudian berarti matriksnya di sini adalah K dikali X min A, Y min B. Nah, ini yang untuk titik ya. Ini untuk titik. Kalau kalian mencari bayangan persamaan garis, ya udah ini seperka gitu ya. Jadi X min A, Y min B sama dengan seperka dari X aksen min A, Y aksen min B. Paham? Bisa ya? Oke. Jadi pokoknya jangan keliru aja memasukkan A dan B-nya itu jadi di sini nih A, B. X, Y itu adalah titik ini nih. Nah, gitu. K itu adalah ini diperbesar atau diperkecil. Gitu. Apakah sampai dilatasi ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita langsung coba latihan soal ya. Ini habis, saya tidak nambah lagi. Pertemuan berikutnya lagi berarti untuk latihan soal. Oh, berarti ini udah mau ulangan nih, IPA 2 nih. Ini saya hapus, kita lihat ke soal. Kalian scroll ke latihan 6, cari latihan 6. Kita ke latihan 6 lagi. Latihan yang lainnya itu kalian boleh dicoba sendiri, kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Nah, latihan 6. Kan kemarin latihan nomor 1 ada yang belum kelar ya. Nah, sekarang menyelesaikan yang belum selesai. Nomor 1 itu yang ada ini nih, ada sudut berarti ini rotasi. Dikerjakan nomor B, 1B, kemudian dilatasi nih ada nih. Nomor 1C. Berarti nomor 1B sama C ya. Yang belum dikerjakan itu dicoba dikerjakan. Kemudian nomor 2 yang mana yang belum dikerjain? Nomor 2 yang A udah. B ya, tuh ada rotasinya. Yang C, ini C juga nih, transformasi. Bu, maksudnya transformasi apa? Transformasi itu malah lebih gampang. Ini tinggal masukin aja matriksnya. Ini X aksen, Y aksen, sama dengan, di sini adalah matriksnya. Udah, masukin aja, min 3. Jadi nggak usah nyari cos itu, kosin. Min 1, 1. Kemudian di sini XY. Udah, gitu ya. Maksudnya transformasi matriks ya. Ya, jangan bingung. Jadi kalau kalian mencari transformasi titik ke matriks ini, berarti titiknya XY masukin. Tinggal kali ya baris kolom. Tapi kalau kalian mencari bayangan garis pakai transformasi matriks ini, berarti kalian mencari XY ini. Berarti ini harus matriks ini harus pindah ruas nih. Pakai eliminasi atau pakai cara inverse. Gitu. Kemudian lagi nomor D udah dikerjakan, berarti nomor E ya.
Nomor E itu ada rotasi, ada dilatasi. Kemudian nomor F. F matriks tunggal. Matriks tunggal itu tinggal bikin matriksnya doang ya. Komposisikan tuh. Komposisi itu berarti kalian harus ingat G dot bundaran F ya. G bundaran F itu artinya apa? G bundaran F itu maksudnya si F masuk ke G gitu ya. G dalam kurung F. Salah. Fx. X. Nah, artinya apa? Berarti kalau dia minta matriks tunggal yang mewakili komposisi dari rotasi dilanjutkan dilatasi, berarti dilatasinya ditulis di depan, gitu ya. Berarti kalian tulis dilatasi di depan matriksnya, kemudian didotkan sama rotasi. Nah, ditulis terbalik ya. DR, kalau matriks tunggal. Jadi kayak yang ini juga kan, X mula-mula masuk ke F, kemudian hasilnya baru masuk ke G. Itu nulisnya G.F. Jadi bacanya dari belakang. Kayak Arab ya, dari kanan ke kiri. Gitu, komposisi. Oke, itu nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 3, nomor 4 aja. Terus nomor 4 ya, A, B, C, D. Dah, itu aja. Oh ya, ini saya jelasin dulu yang ini nih tadi. Lanjutin tadi. Ini artinya apa? Ya ini, kalau misalnya kalian bikin matriks tunggal, ini diikutin aja ini. T4 dikali matriksnya T4 dikali matriksnya T1 dikali matriksnya T2 dikali matriksnya T3 gitu ya. Coba saya lihat. T1 itu apa? Nah, ini dia. Kelihatan semua sekarang. Ini saya delete dulu. Nah, T1 itu refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu X itu matriksnya gini. Sumbu X itu yang berubah Y-nya ya. Karena Y-nya yang berubah, berarti X-nya tetap 1. 0. Jadi kolom 1 itu kolomnya X, kolom 2 itu untuk kolomnya Y. Kemudian Y-nya berubah jadi min 1. Berarti ini 0, min 1. Nah, begini. Matriksnya. Refleksi terhadap sumbu X. Di modul kalian ada ya, kalau misalnya kalian mau lihat. Kemudian kalau refleksi terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X itu maksudnya adalah X-nya suruh jadi Y. Oh, berarti di sini 0 nih, supaya gantian ya. Kemudian Y-nya jadi X. Nah, ini matriksnya. Kemudian kalau rotasi, nah kalian ingat 90 derajat kan cos dulu di sini ya. Cos 90 derajat itu berapa? Cos 90 berapa? 0. 0, Bu. 0 ya. Nah, kita tulis 0 berarti sinnya 1 dong. Karena min sin berarti min 1. Di sini 1, di sini 0. Nah, ini matriksnya udah jadi semua. Kemudian kita masukkan ke sini nih. T4 dot bundaran T berapa dia? 1 bundaran T2 bundaran T3. Berarti matriksnya kita masukkan di sini nih T4, matriksnya apa? Oh, 3 2 pas 2 1. Kemudian dikali T1 itu siapa? T1 itu yang ini, yang 1 0 0 min 1. Nah, masukin. Kemudian T2 itu matriksnya tadi apa? 0 1 1 0. Kemudian matriksnya T3 itu tadi siapa? 0 min 1 1 0. Nah, matriks ini kalau kita kali semuanya nih, baris kali kolom, baris kali kolom, kemudian hasil perkalian ini kan pasti ada ya matriksnya, kemudian dikali sama hasilnya di sini, maka itu jadinya matriks tunggal. Jadi hasil kalinya ini namanya matriks tunggal. Hasil komposisi ya, hasil komposisi.
perkalian dari matriks-matriks transformasi itu jadinya matriks tunggal. Nah, Bu, kalau saya puyeng nih kalau dikomposisikan, boleh nggak kalau saya satu-satu aja? Boleh. Kalau kalian mengerjakan satu-satu, maka urutannya jadi gini. Jadi urutannya ini yang pertama kalian kerjakan. Jadi ini titik A, itu kalian rotasi dulu nih. Nah, urutan pertama di sini. Kemudian dilanjutkan dengan ini nih. Dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti ini langkah yang kedua di sini. Langkah ketiga di sini nih. Ketiga. Langkah keempat ke sini, T4. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mau mengerjakan manual satu-satu, maka kerjakan dari kanan ke kiri, oke? Tapi kalau kalian mengerjakan matriks tunggalnya, berarti ikuti yang sudah dibuatkan di soal ini. Aturan komposisinya apa. Tapi kecuali kalau nanti di soal aturan komposisinya tidak dibuatkan ya. Misalnya direfleksi, kemudian dilanjutkan, baru ya udah kalian manual aja dari depan. Oke? Paham ya? Ya, agak puyeng nggak apa-apa. Ini kita tinggalin dulu, kita masuk ke nomor 1 dulu. Yang ini nanti pasti kalau kalian udah mencoba mengerjakan baru muncul pertanyaan. Ini pasti ini nanti untuk PR, jadi di screenshot dulu. Supaya ini ada. Udah, saya delete ya. Oke, sekarang silakan dimulai mengerjakan dari nomor 1B. 1B, kemudian 1C. Silakan. Ini saya stop share ya. Kalian buka modul kalian masing-masing. Nanti kita cocokkan satu persatu ya. Dari nomor 1B, jawabannya apa? Nomor 1C. Kalau hari ini ini masih ada waktunya banyak. Semoga sampai nomor 2 kelar. Jadi PR-nya cuma 1 soal ya, nomor 4 doang. Saya tutup. Oke, silakan dimulai dari nomor 1. Semua mencoba mengerjakan supaya PR-nya nggak banyak ya. Udah kegiatannya banyak. Kalau kalian nggak cepat mengerjakan soalnya, PR-nya jadi banyak. Kameranya yang bisa dinyalakan, dinyalakan. Kecuali kalau kuotanya habis atau memang nggak bisa nyala. Bu, ini latihan 6 ya, Bu? Latihan 6 KW. Oke, Latihan 6, nomor 1 yang belum dikerjakan minggu lalu. Nomor 1, nomor 2, sama nomor 4. Nomor 1B itu ada berapa kali transformasinya? Dipa. Halo, Bu. Nomor 1B itu berapa kali transformasi? Nomor 1 yang B. di PR-nya, Bu. Yang B. 1B. Yang belum dikerjain, Dipa. Yang lagi mau dikerjain. Bentar, Bu. Saya cek dulu. Oh. Yang lagi mau. 2 bukan, Bu? 2. Coba yang pertama diapain? Yang pertama titiknya mau diapain? Bentar, Bu. 1B, latihan 6, 1B. Iya, bentar, Bu. Maaf, Bu, wifi saya lemot. Saya lagi refresh. Udah, temu? Ini tuh direfleksikan bukan sih, Bu? Coba dibaca Halo? soalnya. Coba dibaca soalnya. Nomor 1B. Ya, Bu, bentar, Bu. Diapain pertama?
Udah ketemu belum soalnya? Bu, Ya, Bentar, Bu. ini satu-satu. Wifi saya lemot banget, Bu. ya satu-satu aja. Oh, bertahap gitu. Heeh. Oke, masih. Yuk. Diapain pertama? Bentar, Bu. Yang 1B 1B. yang tentukan peta dari titik-titik kan ya, Bu? Iya, heeh. Pertama diapain? Transformasinya apa dulu? Latihan 6, Dwipa. Latihan 6 itu bawah sendiri. Di translasi. Satu, translasi. Terus kedua? Ya, bukan, Bu. Ya. Yang kedua? Rotasi ya, Bu? Ya, rotasi 2. Ada 2 ya. Kemudian masih dilanjutkan lagi apa udah selesai? Refleksi. Nah, berarti ada berapa kali transformasinya? Nomor 1B? 3. Nah, 3 kali. Jadi nanti kalau selesai rotasi, jangan langsung selesai ya. Langsung finish. Itu belum selesai. Masih harus direfleksikan lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Jangan, pokoknya yang teliti baca soal. Bu, Jonathan, saya mau ya dong, Bu. apa, Rafael? Iya, Bu. Yang pusat itu tuh itu ya, Bu. Jadi A dan AB-nya B. ya, Bu. Ya, betul. A dan B. Oke, makasih, Bu. Yuk. Jonathan Fontana, di mana kamu? Jonathan. Bu, saya Pak Karel. kalau misalkan cos min 90 itu sama aja kayak cos 90 tapi kayak kebalik Kuadran 4. Min 90 itu ada di kuadran 4. Anggap aja di kuadran 4. Berarti cos di kuadran 4 positif. Ya udah kayak ngitung cos 90 aja. Oh, oke, Bu. Ya. Makasih, Bu. Yuk. Nomor 1B udah dapat jawabannya. Coba siapa ya? Rainer. Titik berapa? Titiknya berapa koma berapa, Rainer? Min 1,4, Bu. Min 1,4, kemudian ditranslasi oleh matriks min 32. Bayangannya berapa koma berapa? Saya belum, Bu. Saya nggak ngerti. Loh, translasi. Aduh, Rainer. Translasi, Rainer. Yang translasi itu apa? Bentar. Artinya translasi apa? Ayo, artinya refleksi apa? Direfleksikan. Dicerminkan kan? Nah, artinya translasi apa? Bentar. Harus paham ini. Udah mau ulangan, Rainer. Translasi itu maksudnya apa? Kalau dilatasi kan tadi diperbesar, ya nggak? Rotasi diputar. Nah, translasi apa? Bentar. Ya, Rainer. Ya, Hana bantu Rainer. Translasi apa? Oh, digeser ya, Bu? Nah, geser. Geser itu artinya apa? Kalau titik ditambah, kalau garis berarti dikurang, gitu kan? Tadi kayak konsep pusat rotasi sama pusat dilatasi tadi. Ayo Rainer, harus mulai ini harusnya. Berarti cepat tuh mengerjakannya. Bayangan A aksennya jadinya berapa koma berapa? Beta A aksen. Oh. Berarti ditambah ya?
Nah Matriks. iya, jadinya min 4,6. ya betul. Nah habis itu min 4,6 itu dirotasi ya, dirotasi. Ya, Ada yang udah dapat rotasinya? Josephine udah dapat? A double aksennya berapa koma berapa? Belum, Bu. Ini saya salah hitung, Bu. Oh. Bu. Ya. Saya 2,5. 2,5 A aksennya? Min 4, Enggak teliti nih KW nih. Aduh. Bu, min 1,1 bukan, Bu? Min 1,1 betul, Rafael. Terus lanjutin Rafael, direfleksi sekarang. Duh, IPA 2, ayo yang teliti dong. Apa tadi? Titiknya berapa? 4,-1 ya, Renner? min 4,6, Bu. Ah? Bukan, yang titik aslinya tadi loh. Ya, min 1,4. Oh, salah. Min 1,4. Oke. Nah, ini kan tadi pertama di apa? Di translasi ya. Nah, ini pakai cara manual aja. Kita kasih T tuh, translasi kan? Matriks translasinya berapa koma berapa, Renner? Min 3,2. Min 3,2. Oke, ya udah kalau translasi kalau T itu berarti ini saya kasih lambang A ya. Ini A. Berarti di sini A aksen. Tambahin aja, ya udah jadi min 4,6 gitu kan. Min 4,6. Kemudian ini yang kita rotasi ya. Nah, kemudian A aksen ini yang kita lanjutin karena dilanjutin ya tadi bilang ya. Min 4,6 itu yang mau kita rotasi. Nah, rotasi 6 kok jadi B, salah. 6. Nah, saya pakai lambang manual aja R ya berarti ya. Pusat rotasinya di berapa koma berapa KW? Pusat rotasi. Rotasinya di mana ya? Di ini Bu, min 5,2. Ya, min 5,2 jadi A dan B ya. Nah, gini. Sejauh berapa derajat? Min 90 derajat, Bu. Oke, min 90 derajat. Nah, kalau kata-katanya Oh, sejauh iya. berarti minnya ada di soal. Tinggal masukin aja. Ya udah, berarti di sini adalah X double aksen ya, berarti ya karena udah 2 kali transformasi. Y double aksen. Karena A dan B-nya ada tuh pusatnya, ya udah X double aksennya dikurangi 5 berarti kurangi min 5 ya, jadi plus 5 nih. Nah, kemudian Y aksennya juga dikurangi 2 tuh. Nah, sama dengan berarti di sini adalah cos min 90 tadi berapa tadi? Cos 90 berapa, Tito? Cos tadi 0, Bu. 0, ya udah 0. Kemudian di sini min sin ya. Berarti sin min 90 berapa, Tito? Sin di Min kuadran 1. min 1 karena di sini rumusnya min berarti 1 ya. Di sini yang min 1. Oh ya. Ya. Jangan keliru min plusnya karena itu ngaruh banget loh ya. Nah, kemudian yang kita masukkan di sini adalah ini, A aksen ini jangan dari titik asli ya. Di sini min 4 plus 5. Karena A-nya 5 ya, min 5 ya. Kemudian di sini 6 dikurangi 2. Nah, begitu. Coba KW, punyamu kelirunya di mana? Coba. Tadi saya langsung main masukin aja, Bu. Jangan langsung dimasukin, jangan percaya. Ini suka nggak teliti, saya aja suka nggak teliti kok. Angkanya ribet soalnya, nih harus masuk kemana-mana gitu. Jadi harus pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Ya udah, ini tinggal dikali aja nih. Baris kali kolom ya. Ini jadi berapa nih? Ini jadi 1 ya. Yang ini jadi 4. Kemudian kita kali nih baris kali kolom. Nah, hasil jadinya di sini kita tulis di sini. Berarti 0 kali 1 ya 0. 1 kali 4, 4 di sini. Kemudian min 1 kali, ya udah min 1 kan.
Nah, ya udah ini tinggal pindah ruas ya. Jadi X double aksennya adalah berapa nih? Tadi Rafael, A double aksennya berapa koma berapa tadi? Min 1,1, Bu. Nah, min 1,1 benar ya. 4 dikurangi 5 kan min 1. Terus min 1 ditambah 2 jadi 1. Nah, kemudian ini dilanjutin sekali lagi ya. Diapain, Rafael? M apa? M terhadap apa? X. X sama dengan? Min 15. Min 15. Berarti X sama dengan H ya. Nah, Iya, Bu. yang berubah siapanya? Rafael. X-nya apa Y-nya? X-nya bukan, Bu. Ya, X-nya berarti X triple aksen karena udah 3 transformasi. X-nya jadi berapa, Rafael? Saya lupa, Bu, tapi min 31 bukan, Bu? Salah hitung juga nih, nggak teliti nih. Min 29. Hati-hati. Min 29. Y-nya tetap. Ya udah, ini jawabannya. Tuh. Apakah ada pertanyaan? Bu. Ya. Min 29 dari mana? Rumusnya pencerminan, coba kamu scroll, dilihat di modul. Pencerminan kalau nggak di catatanmu ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke, Bu. Oke. 2H min X ya. Berarti min 30, min 1, Rafael. Jadi jangan ditambah ya, tapi di min. Oke. Bu, mau nanya. Ya, apa? Silakan. Hasil apa aksennya bukannya 4,-1, Bu? Ini loh. Ini loh. Oh iya. Ya, hati-hati. Ya. Ada lagi pertanyaan? Udah ya, ini saya tutup ya. Sekarang yang nomor C. Renner, udah jelas? Ada pertanyaan kah? H-nya itu yang mana, Bu? 2H min X kan tadi, Bu? Ini dong H itu. Kan M sama dengan X sama dengan H. Gitu. Ya. Oke. Terus X-nya itu yang min 1 itu ya, Bu? Ini ya, X itu yang depan. Yang belakang Y. Oke. Ya. Sekarang yang nomor B. Kok nomor B? Nomor C ya. Nah, ini dilatasi ya, yang nomor C. Apakah ada yang udah dapat hasil dilatasinya nomor C, 1C? Bu. Apa, Sesko? Ya berarti maksud soalnya itu yang titik pusatnya tuh 2 sama min 4 kan? Yang P. Iya. Jadi ini adalah berarti yang dilatasi dengan titik ini B. itu. Ya, jangan kebalik ya. Titik itu pasti X dan Y. Nah, begitu. Berarti ini K ya. Ini K nih. Nah, begitu. Tinggal masukin. Dapat bayangannya yang C? A aksennya jadinya berapa koma berapa? NG. Saya belum, Bu. Oh, belum. Oke. Bu. Ya, Pak. Tadi saya agak skip itu yang dilatasi matriks yang PAB itu rumusnya yang mana, Bu? Kalau pakai matriks tuh gini, X aksen min A kayak rotasi aja. Cuman beda di matriksnya. Nih ya aksen beda di apanya? Di kosinnya itu jadi K aja. Di sini jadi K. Nah, begitu. Kemudian di sini X min A, Y min B. Nah, udah. Oke, makasih, Bu. Ya. Tinggal masukin ya.
A dan B pusat dilatasi atau pusat rotasi. Dapat bayangannya? Yang C, Nino, berapa koma berapa? Bentar Bu, ini tinggal ngitung terakhir ya. Desain dapat? Yang C? Desain nggak kelihatan gambarnya. Taraka dapat? Lagi nyari, Bu. Bu, Ya. saya 26,44 tahu. 26,44 ya, betul. Yang teliti ya. Bener kan, Bu? Iya, 26,44. Oke, makasih, Bu. Jawaban yang B. Nah, yang sudah selesai nomor 1, pindah ke nomor 2. Pokoknya semakin cepat, PR-nya semakin sedikit. Kelamaan ngitung, PR-nya utuh. Kan gitu, ya. Jadi prinsipnya Bu Helen tuh kayak gitu. Kalau nggak ngerjain apapun, ya udah. Wassalamualaikum. Pasti ulangannya pasti nggak bisa. Waalaikumsalam. Wah, salah. Tan, apa? Itu nanti kita nentuin A aksen dulu. Yang mana? Nomor berapa? 1C. 1C menentukan X aksen, Y aksen doang kan bayangan titik. Oh, langsung ya, Bu? Iya. Oke. Kalau titik langsung cari X aksen, Y aksen. Dah. Trisan udah, nomor C. Belum, Bu. Pokoknya kalau nggak jelas langsung tanya gitu ya. Jadi kalau Bu, ya saya apa? bingung yang dilatasi. Karena tadi saya ke toilet. Terus saya Bingung yang mana, Ji? nggak tahu, Bu. Saya bingung aja yang dilatasi. Yang dilatasi? Iya. Dilatasi itu kan matriksnya ini. Ji. Sebentar, kita cari matriksnya di modul. Salah. Di modul rangkumannya ada. Dilatasi. Mana ya? Halaman 13, Bu. Halaman 13 ya. Bentar. Ini halaman berapa nih? Halamannya di ujung sini. 20. Transformasi. Oh, di modul nggak ada ya? Ini luas.
Ini. Nah. Nggak ada di sini. Iya, besok saya kasih rangkumannya. Jadi kalau konsepnya seperti ini, kayak dirotasi, Ji, biar kamu nggak gampang ngafalinnya. Jadi gini, dilatasi itu mirip kayak rotasi nih, bedanya cuman di sini ini langsung diubah jadi K. Yang ini jadi K. Gitu. Ji, ya. Oke, Bu. Oke. Oke. Terus tinggal masukin. Bu. Ya. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, silakan. Nomor 2B. Nomor 2B. Itu kan dirotasi 180 derajat ya, Bu? Berarti dibalik aja gitu ya, Bu? Iya, betul. Kan itu artinya refleksi sumbu kalau enggak ya ingat cos 180 itu berapa? Bentar. Yang nomor ini ya. Ini kan? Nah, ini kan berarti rotasi. Nah, ini kan berarti tinggal XY X aksen ya. Pusatnya kan 0,0 tuh. Kemudian di sini dia rotasi ya. Ya udah berarti di sini adalah min 1 ya, cos 180 ya. Berarti sininya 0. 0. Ini min 1. Kemudian di sini XY. XY. Nah, kemudian kalian kan tadi kayak ingat gak yang K 0K? Nah, ini anggap aja tadi K. Jadi kamu ambil aja dia jadi min 1 gitu. Nggak usah di sebentar, ini siapa nih? Russell. Eliminasi, enggak eliminasi juga ini ya, min 1 dikali aja sama X. Udah dari sini kita menghitung X-nya sama dengan apa, Y-nya sama dengan apa, kemudian substitusi ke persamaan kurva. Gitu? Oke, Bu. Oke. Jadi ini min 1-nya langsung pindah juga bisa ya. Jadi XY sama dengan minus dari X aksen Y aksen. Nah, tinggal masukin. Nah, gitu. Kemudian, nah ini. Perhatikan yang nomor C. Yang C. Yang C ini, kalian tuliskan aja gini. Nah, kalau pakai matriks tunggal ya, ini kan Y sama dengan X itu kan bisa dimatrikskan ya. Y sama dengan X itu berarti matriksnya kan 0, 1, 1, 0 ya. Nah, kalau enggak kamu lihat ke rangkuman matriksnya aja kalau lupa-lupa. Nah, yaudah ini kan pertama dia maunya direfleksi terhadap Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan. Ya udah ini tulis aja di sini nih. 0, 1, 1, 0. Nah, kalian bikin ini di sini X aksen. Ini males nulis nih. Y aksen kurung tutup sama dengan. Nah, ini matriks yang pertama terjadi. Jadi ini transformasi yang pertama dilanjutkan ya, ini yang kedua. Kemudian di sini XY. XY. Nah, gitu caranya. Ini tinggal ditulis matriksnya dulu. Dikali dulu ya, baris kolom ya. Nah, baskomnya apa tuh? Di 0, 5 di sini. Kemudian ini min 3. Kemudian ini 0, 1. Kemudian ini min 1. Ya udah, ini yang kita kali sama XY. Kalau kita mau cari bayangan kita mau cari bayangan garis, ya udah berarti ini dieliminasi atau pindah ruas ya. Ini kan X aksen, Y aksen di sebelah sini nih. X aksen, Y aksen. Berarti kalian harus cari X dan Y. Berarti boleh pakai cara inverse matriks ini atau pakai
eliminasi sama aja hasilnya. Nah, nanti X sama dengan apa? Masukkan ke X ini. Y sama dengan apa? Masukkan ke Y sini. Gitu. Bisa ya? Ini kalau pakai matriks tunggal. Bu, kalau saya bingung Bu pakai matriks tunggal, kalau satu-satu boleh nggak? Boleh. Jadi ini pertama direfleksi terhadap X sama dengan Y. Berarti ini jadi 3Y min 4X sama dengan 12 gitu ya. X dan Y dibalik ya. Nah, habis itu baru hasilnya ditransformasi matriks. Caranya ya gini aja, matriksnya ini yang kita ganti jadi yang min 3, 5, min 1 tadi. Gitu? Saya. Oke, berarti sisanya yang belum kelar itu nanti kalian lanjutkan buat PR yang nomor 4 pasti ya. Kemudian, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Bu, ini PR-nya berarti buat besok atau minggu depan? Sebentar. Besok ada sesi ya? Ada. Sebentar, saya lupa jadwalnya. IPA, salah deh, IPA 2 ya. IPA 2, tanggal berapa sekarang? Oh iya, besok ada pertemuan ya. Ya udah, berarti buat besok ya. Oke. Buat besok PR-nya. Nah, apakah ada pertanyaan nih? Masih ada 2 menit. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Bu, saya mau nanya. Boleh, silahkan. Ini tadi yang Ibu terakhir banget jelasin, saya masih bingung. Yang mananya? Yang 2C itu maksudnya diapain sih, Bu? Maksudnya Bikin bertahap aja langsung kan? aja. Jadi nih, matriksnya ini Y sama dengan X itu kita ambil matriksnya. Kita pakai matriks, cara matriks. Itu. Nah, kan tadi pokoknya kita dapatnya adalah X aksen Y aksen sama dengan pokoknya kalau refleksi mah gitu. X aksen Y aksen sama dengan, nah ini karena dia 2 kali transformasi, matriks yang pertama terjadi itu yang dekat sama XY. Berarti si 0, 1, 1, 0 itu yang dekat sama XY. Gitu kan. Baru kemudian yang dilanjutkan berarti arahnya ke sini. Dilanjutkan gitu. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua itu berarti min 3. Itu ya. Kayak baca Arab gitu ya. Habis itu langsung kali baris kolom gitu. Baris kolom. Kemudian ini kita cari X dan Y dulu. Kalau mau pakai eliminasi ya ini dikali. Kemudian eliminasi X, Y. Kita dapetin X dan Y ini apa. Buat kita substitusi kepersamaan garis di soal. Gitu. Oh, oke. Ya. Makasih, Bu. Tapi kalau satu-satu juga boleh loh ya. Satu-satu juga boleh. Jadi pertama refleksi terhadap garis Y sama dengan X dulu deh, Bu. Boleh. Kemudian hasil pencerminannya itu kita transformasikan ke matriks min 3, 5, min 1, 1 juga boleh. Gitu. Oke. Oke, sudah kurang 1 menit. Saya tutup. Besok ya, berarti silakan kalau misalnya besok ada pertanyaan. Kemudian, oh iya saya lupa nih. IPA 2, ini kan janji, bukan janji ya, di silabus kita, rencana pembelajaran kita semester ini, per akhir bulan, itu kan ada ulangan ya. Nah ini berarti ini sudah minggu ketiga, berarti minggu depan itu adalah minggu ke-4, akhir bulan ya. Berarti rencana kita adalah minggu depan itu adalah buat ulangan. Tapi, kira-kira kalian siap nggak kalau minggu depan tanggal 25 berarti ya? Tanggal 25 kalian ulangan, langsung Angie menyilangkan tangannya. Angkat tangan. Ya udah, berarti tanggal 1 aja ya. Tanggal 1 Februari. Oke. Ya, dicatat ya jadwalnya supaya nggak lupa. Jadi kita masih ada pertemuan besok tanggal 19 sama 25. 2 pertemuan itu kita buat latihan soal. Berarti minggu-minggu ini saya akan post soal latihan di Psikologi ya. Jangan lupa itu untuk persiapan ulangan, sekalian saya ambil nilainya. Maka jangan lupa dikerjakan. Oke.